Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat pagi masyarakat Kudus dan sekitarnya. Kita jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri di pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita sudah kehadiran tamu yang tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kudus, ya. Mas Soleh Isman, aktivis, pengamat dan ketua LSM Hijau di Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Kang Soleh. Waalaikumsalam Kang Fikri. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Kang Soleh, jadi seperti yang sudah kita ikuti di beberapa media bahwa untuk merealisasikan program unggulan dari Bupati Wakil Bupati yang saat itu terpilih, ya, ada salah satu program dari 9 visi misi Bupati Kudus, ya, saat 9 itu. pilar kalau tidak 9 pilar, ya. Salah satunya adalah mencetak 500 wirausaha baru. Dan di tahun 2019, tahun anggaran 2019 ini sudah direalisasikan. Mungkin angka yang disediakan di anggaran belanja Kabupaten Kudus juga lumayan besar, ya. Artinya sudah menembus angka sampai 5,9 miliar tentu. Betul. Ya. Menurut Kang Soleh, kekhawatiran bahwa program tersebut jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai ada yang tidak tepat sasaran, sepanjang yang Kang Soleh tahu, seperti apa wujudnya? Jadi begini Kang Fikri, terlepas ini adalah janji politik atau tidak, tapi ketika itu menjadi sebuah salah satu persyaratan mutlak dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2017 kemarin, diantaranya adalah mencetak 500 wirausaha baru dalam rangka untuk peningkatan ekonomi mikro yang ada di Kabupaten Kudus. Kami sepakat artinya ketika saat itu kan kepengen ke depan itu kesejahteraan masyarakat betul-betul terangkat dengan program tersebut. Seakan ketika bisa tercetak 500 UMKM setiap tahunnya, itu mampu menciptakan peluang usaha baru sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi lagi-lagi bahwa kita ketahui Kang Fikri, rata-rata banyak pejabat di luar daerah sana sih. Jadi terkaitan hibah itu selalu menjadi momok yang menakutkan, keterkaitan penyalahgunaan kewenangan. Dan Maksudnya? jadi begini Kang Fikri, hibah itu kan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok atau lembaga yang bersumber dari pendapatan asli daerah, di mana tujuan utamanya adalah dipastikan di setiap daerah itu untuk peningkatan kesejahteraan itu. Tapi ketika bentuknya adalah hibah, ini rentan persoalan gratifikasi, Artinya selalu korupsi, dan kolusi dikait-kaitkan dengan kepentingan. Betul Kang Fikri. Nepotismenya kental, ya. Rata-rata seperti itu Kang Fikri. Nek ora balane. Ora tak kei, ya itu. Padahal mekanisme proses seleksinya kan juga sebenarnya di aturan sudah baku, ya. Artinya melalui proposal yang berhak bikin proposal itu siapa saja. Betul, kan? Dan legal formalnya itu harus bagaimana, sebenarnya diatur secara khusus kan, itu artinya Betul, Kang Fikri. tidak kemudian pokoknya semau gue kan begitu. Jadi kalau berbicara tentang hibah di Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019,
Saya menduga justru nuansa politisnya lebih kental Kang Fikri. Artinya kepentingan Politiknya. kelompok Ya, ya. itu yang saya sesalkan. Karena dugaan itu memang terbukti. Jadi orang-orang yang mendapatkan hibah tersebut adalah orang-orang yang pernah mengusung dan mendorong seseorang calon itu saat ini menjadi pemimpin kepala daerah gitu kan. Tapi kalau misalnya faktanya seperti itu kan ya sah-sah saja. Artinya yang terpenting bahwa secara administratif mereka sudah memenuhi, soal kemudian yang menjadi prioritas itu adalah kelompok mereka kan ya sah-sah saja. Betul Kang Fikri. Jadi kalau kita mengacu tentang regulasi Kang, keterkaitan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ditindaklanjuti dengan Permendagri Kang nomor 123 tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan itu merupakan regulasi pengganti atas Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber dari APBD. Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Kang, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 271 garis miring PMK titik 05 tahun 2014 tentang akuntansi dan pelaporan keuangan hibah, dan juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 garis miring PMK titik 05 tahun 2017 tentang administrasi pengelolaan hibah. Jadi dari sinilah nanti ada suatu mekanisme yang diatur di dalam pemberian hibah itu melalui naskah perjanjian hibah daerah. Yang jadi persoalan adalah begini Kang Fikri. Persoalan politis kita kesampingkan, tapi normatifnya adalah si penerima hibah ini adalah betul-betul memang wirausaha, bukan orang-orang, bukan calon wirausaha. Artinya mereka yang sudah memiliki usaha kemudian mendapatkan bantuan hibah sebesar 10 juta itu dikandung maksud bisa mengembangkan usahanya. Ya, paling tidak gini Kang, bantuan 10 juta itu untuk peningkatan usaha sekaligus untuk menjaga eksistensi usaha itu bisa berkelanjutan gitu kan. Sehingga program itu bisa berkelanjutan pada tahun berikutnya nanti sesuai dengan janji itu adalah 500 bisa tercetak kembali. Cuma yang jadi persoalan adalah Kang, ketika pengajuan itu yang dilakukan oleh OPD teknis, sehingga di sana kita sesalkan atas dasar rekomendasi oknum-oknum tertentu akhirnya muncul orang-orang yang tidak punya kapasitas sebagai penerima hibah itu namanya muncul di sana. Dan yang saya sesalkan lagi adalah munculnya kelompok Kang, karena di dalam PMK nomor 99 tahun 2017 dan PMK 27 PMK titik 05 2014 ini ada suatu mekanisme Kang. Jadi seseorang itu diusulkan oleh OPD tersebut nantinya terverifikasi benar tidaknya orang itu memiliki usaha ataukah memang hanya orang-orang yang disiapkan untuk nantinya menjadi calon. Kalau menjadi calon artinya seseorang itu belum berhak untuk menerima hibah Kang. Yang jadi persoalan adalah lagi-lagi adalah mekanisme tentang verifikasi. Ini kan ada pendamping Kang, yang memang diberikan insentif oleh kedinasan untuk mendampingi orang-orang yang kategori wirausaha itu yang nantinya akan menerima hibah itu. Yang jadi persoalan adalah pemahaman mereka tentang regulasi terkait dengan pendamping maupun penerima hibah. Ini kita sesalkan ketika kelompok itu saja, suatu kelompok yang menerima hibah itu tidak memiliki akte pendirian. KUB-nya ya. Betul Kang Fikri. Sehingga KUB itu kan harusnya sesuatu lembaga atau kelompok yang berdiri, yang didirikan oleh satu kelompok orang-orang yang
satu segmentasi usaha yang sama atau yang berbeda dengan tujuan yang sama dan dibuktikan dengan akte pendirian. Dan di dalam PMK itu juga ada standarisasi. Kelompok pun yang harus bisa menerima itu ada sekian tahun yang sudah eksis. Artinya aktanya sudah ada, tinggal nanti itu aturan di peraturan PMK-nya ya. Kang Soleh, tadi saya sayup-sayup Kang Soleh menyampaikan bahwa jangan kemudian hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Maksudnya bagaimana ini? Jadi begini Kang ya. Persoalan anggaran APBD itu kan milik semua warga Kudus ya, yang konteksnya untuk kesejahteraan orang Kudus. Penyelenggara pemerintahan selaku kuasa pengguna APBD seharusnya juga memiliki sebuah konsep ya. Jangan hanya mengedepankan orang yang dekat dengan matoan. Kata jari wong Kudus itu seperti itu kan. Lalu dia mendapatkan bagian roti misalkan. Karena saya justru ini sebuah ironis ketika hibah ini diberikan kepada orang yang tidak tepat sasaran. Tapi ada sebuah rumor yang berkembang bahwa terjadinya pemangkasan Kang. Jadi pemangkasan itu jadi mereka menerima tidak utuh. Betul Kang Fikri. Jadi dipangkas oleh sponsornya. Kemungkinan seperti itu. Jadi ada yang menyebutkan salah satu pejabat waktu itu yang turut menjadi merekomendasi walaupun tidak tertulis Kang. Pak enggak tahu itu entok atau siapa enggak tahu lah. Tapi yang jelas ada beberapa nama dengan inisial itu yang merekomendasikan itu untuk personal-personal itu diterima sebagai peserta penerima hibah dalam UMKM. Dan fakta di lapangan lagi ketika dalam hal pelaksanaan tentang pencairan dana tersebut ada suatu rumor yang berkembang. Bahkan mungkin rumor itu akan kami teliti sampai detail. Dan dimungkinkan nanti ini salah satu hadiah ulang tahun. Sebentar lagi kan kita tahu Kang tanggal 22 besok itu. Besok ya tiup lilin di kejaksaan. Nah betul Kang, Hari Adiaksa. Saya pengen lah kejaksaan ini mampu tidak mengungkap kasus seperti ini. Jadi prestasinya harus disesuaikan dengan gedung yang baru. Betul Kang. Prestasi baru ya. Saya tidak ingin bahwa penegak hukum ini hanya bisa menikmati fasilitas negara, tapi tidak punya prestasi apa-apa. Karena satu hal lagi, ini kami sesalkan di sana itu kan salah satu penegak hukum di dalam hal untuk mengungkap kasus-kasus pidana korupsi. Itu kan tidak hanya di KPK yang di Jakarta, kepolisian maupun, tapi ada juga kejaksaan Kang. Makanya besok tanggal 22 Juli itu ketika Hari Adiaksa, saya kepengen Kang. Ini kejaksaan mampu tidak untuk mengungkap persoalan tentang dugaan pemangkasan terhadap penerima hibah ini yang dilakukan oknum-oknum tertentu, terlepas itu adalah dia pejabat atau tidak. Tapi ingin menguak suatu kebenaran tentang si penerima itu betul-betul menerima sesuai dengan haknya Kang, 10 juta itu. Artinya betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha itu sendiri. Kang, tadi jenengan seolah kan ada pernyataan bahwa sekali lagi prioritas penerima hibah ini adalah yang saat ini tanda kutip dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Betul. Sebut saja misalnya ada ormas, LSM atau yang lain. Nah, jenengan bicara seperti ini itu karena kebagian kurang apa ora kebagian sehingga ada keinginan untuk mencoba memahamkan masyarakat. Ini loh program realisasi dari 9 program bupati, wakil bupati sudah direalisasikan dengan memberikan bantuan hibah 10 juta untuk mencetak 500 wirausaha baru. Artinya tadi kan didikotomikan dikuasai oleh beberapa kelompok.
ya kan? Betul Kang. Katakan ormas LSM, jenengan sebagai aktivis kebagian kurang ngakeh apa memang ora kebagian? Dari bertanya Kang Fikri saya semakin menggelitik juga. Artinya ini bukan faktor saya penerima atau Ya, tidak Kang Fikri. Cuma jadi persoalan saya kepengen gini Kang. Jadi untuk ke depan janji politik itu sah Kang. Artinya harus dilaksanakan di manakala seorang kepala daerah itu terpilih kan. Menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan karena itu merupakan garis janji yang harus terrealisasi. Dan harapan kami, saya sepakat ketika 500 wirausaha baru itu bisa diciptakan, tapi dengan mekanisme yang benar, Kang. Jadi Artinya seleksi itu diawali dari proposal pengajuan. betul. Kemudian di proposal itu sendiri kan mesti mencantumkan list penggunaannya. Artinya untuk belanja barang, kemudian ini kan. Nah, ketika kemudian berikutnya tentu dinas terkait juga akan melakukan monitoring dalam mengevaluasi penerima atau pelaku wira swasta baru yang mendapatkan fasilitas bantuan 10 juta itu kan tentunya begitu kan. Nek saya begini Kang Fikri, jadi untuk mencetak wirausaha baru memang jangankan untuk 500 Kang, 100 pun dalam 1 tahun sulit. Kenapa seperti itu? Karena eksistensi dari seorang wirausaha itu memang sulit ya. Tanpa skill, tanpa modal itu juga akan sesuatu yang impossible. Artinya sulit untuk diraih Kang. Dan kalau kita mau belajar dari negara lain Kang, kita mengingat bahwa dulu RRT Kang, Republik Rakyat Cina, itu negara terbelakang. Dengan paham mereka yang ketat sehingga orang untuk berusaha yang katanya itu kapitalis itu terprotek. Tapi ketika negara itu membuka sistem ekonomi yang kerakyatan yang dibangun oleh pemerintah itu dengan pemerintah menjadi fasilitator, ini mereka menjadi negara super maju di dalam hal industri dan perdagangan itu kan. Jadi berangkat dari sana, janji politik dari seorang calon bupati dan wakil bupati 2017 kemarin itu bisa tertagih walaupun tidak seperti yang dijanjikan 500 wirausaha, tapi minimal ada sebuah angka yang signifikan Kang. Melalui sebuah tahapan dan konsep yang benar, bukan hanya berbagi-bagi uang untuk hibah, tapi minimal diawali dari scale-nya dulu Kang. Sehingga di dalam hal pelatihan-pelatihan pada dinas tenaga kerjaan, perindustrian, koperasi dan UMKM itu adanya sebuah pola terpadu konsep pengembangan dan penciptaan UMKM baru dengan konsep yang matang Kang. Mau diawali dari pola pelatihan pada industri kreatif. Itu yang memicu seseorang untuk menciptakan sebuah inovasi usaha yang nantinya berpotensi akan menjadi lahan ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya lagi, seharusnya ketika orang sudah dilakukan pelatihan pada industri kreatif itu, asas pemodalan ini jangan biasakan dengan kata hibah Kang. Hibah itu pada kategori orang-orang yang sudah eksis Kang. Tapi ini adalah nanti asas permodalannya lewat UMKM maupun lewat koperasi, kan kebetulan satu atap dengan dinas itu untuk dijadikan Bapak asuh. Sehingga ke depan si calon pengusaha baru ini terkondisikan dengan jaminan pemerintah, dengan asas permodalan yang sudah ada. Dan pemerintah juga harusnya berpikir untuk memajukan UMKM tidak semudah yang dibayangkan. Karena bagaimanapun orang menciptakan usaha itu memang mudah Kang. Yang sulit adalah ketika kita membangun sebuah market. Jadi pangsa pasar itu harus kita ciptakan. Maka saya punya konsep yang memang kami tawarkan pada Pemkab dalam rangka untuk pengembangan UMKM itu nanti pemerintah punya peran yang sangat signifikan di dalam mulai dari memproses mereka menjadi seorang wirausaha, menciptakan menjadi wirausaha sekaligus juga memberikan jaminan usaha untuk bisa berkembang sekaligus juga jaminan terhadap dengan market Kang. Ingat bahwa perdagangan bebas melalui digital ini sudah luar biasa Kang.
Jadi harusnya ada sebuah pola yang dikembangkan oleh pemerintah bagaimana mengarah pasar digital gitu kan. Dan ini menjadi suatu terobosan bagi dinas terkait untuk bisa berpikir dan mengembangkan konsep itu agar market digital juga sudah mulai terkonsep. Ya, saya kembali ke pernyataan Kang Soleh tadi bahwa dalam prakteknya para kelompok-kelompok itu karena dalam tanda kutip ada yang membawa, kemudian yang membawa itu tentu pada akhirnya akan minta kompensasi, dan dugaan yang Kang Soleh sampaikan tadi kan bahwa ada sebagian, apakah itu sebagian kecil atau sebagian besar dari kelompok itu memang dipotong oleh oknum tertentu. Betul kan? Jadi semoga saja ini hoak, karena kalau itu nyata, terus bagaimana cara mereka, para wira swasta yang diharapkan memiliki usaha yang memiliki satu perkembangan usaha yang luar biasa dengan bantuan 10 juta itu, ketika kemudian faktanya mereka hanya mendapatkan sekiannya. Jadi begini Kang Fikri, keterkaitan pemberian hibah pada tahun anggaran 2019 oleh pemerintah Kabupaten Kudus lewat Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM dengan 500 penerima hibah yang tergabung di dalam 100 kelompok. Perlu diketahui bahwa ada 2 catatan kami, Kang. Yang pertama adalah si penerima hibah ini tidak punya kapasitas, mengingat bahwa kelompok itu tidak punya badan hukum. Yang kedua, dugaan atas pemotongan hak atas penerima hibah ini yang dilakukan oleh oknum tersebut, sehingga saya ingin ini menjadi suatu pembelajaran bersama ke depan, tidak terulang lagi kan. Tapi sekaligus jangan hanya sebatas mereka ada suatu perubahan saja, tapi minimal ada pertanggungjawaban hukum keterkaitan dengan pengguna anggaran yang telah menggelontorkan anggaran daerah begitu besar. Luar biasa Kang, 5, sekian miliar itu sia-sia Kang. Jadi kami pun akan sebagai masyarakat Kabupaten Kudus ingin berharap penegak hukum Kang, artinya bisa menguak persoalan itu. Jadi terlepas suka dan tidak suka kami kesampingkan, tapi sebagai orang Kudus saya kepengen anggaran Kabupaten Kudus ini tidak sia-sia ketika dilaksanakan dalam satu kebijakan secara khusus di dalam hal realisasi janji kampanye tersebut. Jadi dijadikan ajang oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan pemangkasan hak atas hibah dari warga masyarakat. Dan harapan kami, yaitu tadi saya sampaikan ke Kang Fikri, besok itu kan tanggal 22 Hari Adiaksa. Saya berharap kantor Kejaksaan Negeri Kudus, mohon maaf dengan bahasa saya yang kasar biasanya Kang, ora budek Kang. Artinya kejaksaan ini merespon apa yang kami sampaikan, ataukah kami harus melakukan sebuah upaya pelaporan agar bisa menguak persoalan dugaan penyimpangan atas pemberian hibah daerah pada tahun 2019. Karena yang jelas di dalam naskah perjanjian hibah daerah tidak terlaksana dengan baik Kang, mengingat bahwa setelah penerima hibah menerima tidak ada monitoring Kang, pelaporan setelah dilakukan hibah dengan perusahaan wirausaha yang sudah betul-betul ada itu kan. Akan tetapi begini Kang Soleh, jadi bahwa untuk menguji apakah apa yang sudah dilakukan itu kemudian diduga melanggar hukum atau tidak, diduga ada penyimpangan apakah SKB atau undang-undang apa tidak, ini kan butuh alat bukti dan barang bukti. Apa yang sudah dimiliki Kang Soleh? Kok kemudian dogo-dogo kepingin di hari Adiaksa besok ini akan
datang dan menyampaikan sesuatu untuk menguji independensi para penegak hukum di Gedung Adiaksa ini. Jadi begini Kang Fikri, kita ini prihatin juga sih dengan, mohon maaf ya, memang kita akui bahwa penegak hukum jumlahnya terbatas Kang, dengan kasus yang begitu besar, mulai kasus tingkat pemerintah desa sampai ke kabupaten, ini menjadikan penegak hukum repot ketika banyak laporan. Dan satu hal lagi, keterkaitan dengan persoalan hibah yang kami duga telah melanggar aturan, sekaligus juga salah penerimaan hibah. Ini sebagai bentuk pembelajaran kita bersama, Kang. Di dalam map ini, Kang, ini ada bukti yang komplit terkaitan surat dari Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, UMKM yang pernah kami somasi. Dan surat ini ada jawaban yang nantinya dijadikan alat bukti hukum untuk pembuka pintu ya. Betul Kang Fikri. Cuma persoalannya tadi saya katakan bahwa tujuan utama kami adalah bukan ingin menghukum orang, tapi ini menjadi suatu pembelajaran kita ke depan tidak akan terulang lagi. Program pemerintah itu bisa berdaya guna dan berhasil guna maksimal. Betul Kang Fikri. Itu keinginan bupati, wakil bupati terpilih memiliki program setiap tahun mencetak 500 usaha atau wirausahawan baru ini dikandung maksud disemangati oleh Kudus yang pernah atau yang memiliki semboyan Gus Digang. Artinya wong Kudus itu harus bagus akhlake, bagus rupane, tidak seperti Kang Soleh. Nek maskeran ngene ketok bagus. Bagus akhlake, bagus rupane dan pandai berdagang. Itulah kemudian kenapa bupati wakil bupati terpilih dulu itu memiliki program prioritas dan ini sudah direalisasikan. Lah tentu atas realisasi itu menurut Kang Soleh tadi harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Ketika kemudian faktanya Kang Soleh menemukan dugaan ketidakcocokan atau dugaan ketidakberesan, tentu sebagai masyarakat yang peduli terhadap distribusi APBD harus benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya, akan menguji di hari Adiaksa besok ini berdiskusi dengan para pemangku kebijakan di Jalan Jenderal Sudirman. Seperti itu Kang Soleh. Jadi begini Kang, ya tadi saya katakan bahwa ada suatu keinginan kami sebagai orang Kudus itu betul-betul bahwa APBD Kudus untuk kesejahteraan orang Kudus tanpa harus dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang lain gitu kan. Jadi penggunaan APBD ini berdasarkan kebutuhan bukan kepentingan gitu kan. Dan persoalan tentang menghibah itu ini menjadi saya katakan tadi menjadi pembelajaran Kang. Pembelajaran bagi APH, aparat penegak hukum, untuk peka terkait dengan situasional penggunaan anggaran yang diduga memang terjadi dugaan-dugaan kesalahan baik itu administratif maupun kesalahan regulasi gitu kan. Juga dugaan terkaitan dengan tindak pidana atas pemangkasan hak seseorang yang mendapatkan hibah, terlepas itu benar atau tidak nanti biarkan proses ini jalan. Harapan kami APH juga punya kepekaan untuk paling tidak minimal sebelum kami kesana pun kami untuk diajak berembuk oleh mereka mengenai persoalan tersebut agar persoalan ini bisa terbongkar Kang. Agar kita punya harapan. Jadi kalau kita berbicara tentang hari kemarin dan hari sekarang, kita harus bisa berekspektasi hari depan Kang. Sebagai bentuk harapan kami adalah nanti di dalam hal realisasi penggunaan APBD ini betul-betul mentaati aturan dan perundang yang berlaku. Yang utama di sana. Yang tadi sampaikan Kang Fikri, filosofinya sebagai orang Kudus adalah Gus Digang. Gus itu dalam arti bukan bagus ganteng orangnya Kang, tapi minimal seperti saya ya.
itu ya. Jadi Gusnya itu adalah betul-betul bagus akhlak kan. Bagus akhlak. Jadi si penerima hibah pun punya akhlak yang baik, betul-betul sebagai seorang wirausaha yang nantinya punya perusahaan benar-benar, dan pejabat yang memberikan hibah atau pelaksana kegiatan yang menggunakan anggaran itu juga punya akhlakul karimah. Artinya dia punya akhlak yang betul-betul bisa bertanggungjawabkan dalam hal amanah melaksanakan kegiatan dalam penggunaan anggaran APBD. Iya. Sehingga tujuan utama mencetak 500 wirausaha bisa betul-betul terrealisasi dengan baik, dengan tujuan yang sesuai yang diinginkan, sekaligus pada pokok ending persoalan adalah bisa mensejahterakan orang Kudus secara umum. Iya, paling tidak program seperti ini kan akan berlanjut ya. Betul, Kang Fikri. Kalau yang awal kemudian diduga ada persoalan, tentu ketika kemudian ada aktivis yang mencermati, kemudian menguji bahwa data dan fakta itu terbukti atau tidak, itu harapannya ke depan kalau misalnya ada lagi seperti ini jangan diulang kembali. Itu kan outputnya seperti itu. Jadi betul, seperti yang disampaikan Kang Soleh tadi, bahwa keinginan untuk memenjarakan orang itu sama sekali tidak. Jauh dari keinginan kan. Ya. Jadi karena begini Kang Fikri, ya. saya katakan bahwa diciptakannya aturan perundang-undangan ini bukan ingin untuk menghukum orang lain, Kang. Ya. Tapi ingin ada suatu perubahan, seseorang itu mempunyai efek jerah bagi yang bersalah, dan untuk memperbaiki ke depan dalam hal sisi kinerja maupun menjaga amanah. Sehingga apapun yang kita lakukan pada hari ini dengan statement saya ini dalam konteks saya lentingan Kang, mengingatkan, betul. Tapi sekaligus juga saya butuh pertanggungjawaban Kang Fikri. Ya. Artinya ketika ada dugaan kami ada penyalahgunaan kewenangan terkait dengan penggunaan anggaran APBD oleh pejabat pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM ini, dipertanggungjawabkan dari sisi hukumnya, mengingat bahwa dia digaji oleh negara, dia harus bertanggung jawab atas hasil kinerja yang beliau lakukan itu. Ya, tentu masyarakat tidak hanya disuguhi bahwa setiap awal tahun anggaran berikutnya itu ada penghargaan dari BPK bahwa misalnya kota kita tercinta ini alhamdulillah sudah memiliki penilaian dari BPK ini WTP 9 tahun berturut-turut kan begitu. Tapi ketika kita melihat fakta di lapangan seperti ini, tentu kita menjadi prihatin gitu kan. Prihatin. Jadi begini Kang Fikri, kalau berbicara tentang satu lembaga yang merupakan auditor negara Kang, saya juga prihatin Kang ketika hanya bisa mengeluarkan sertifikasi WTP atas sebuah kota atas penggunaan anggaran tersebut. Tapi acuan mereka yang selalu mereka berikan adalah bentuk LHP Kang. Laporan hasil pemeriksaan BPK itu kadang-kadang tidak senapas dengan rasa keadilan Kang. Mengingat bahwa kejahatan itu tertutupi ketika NHP-nya, naskah hasil pemeriksaan itu tersembunyikan gitu. Artinya tidak dibuka secara transparan. Betul Kang Fikri, betul. Hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Betul, betul. Tapi sebelum menjadi persoalan, sebelum judul dan titik ini bisa dilaksanakan, kan biasanya inspektorat punya peran ini. Jadi perannya bukan hanya inspektorat Kang, yang utama adalah satu Kang, ketika ada suatu konsep kegiatan dari OBD teknis Kang, itu kan melalui sebuah mekanisme tentang RKPD sih Kang, di mana RKPD itu sekretaris daerah kita sebagai ketua, karena dari sanalah nanti muncul relevansi kebijakan ini sesuai dengan aturan atau tidak ketika dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus melalui review di inspektorat kan. Saya juga tidak yakin bahwa inspektorat bisa bertindak secara independen sekaligus tanpa ada motif-motif tertentu ketika mereview sebuah kebijakan dengan penganggaran yang dugaannya sudah kelihatan ketika kelompok menerima hibahnya saja saya katakan tadi bahwa tidak memiliki akte pendirian gitu kan. Kenapa sih inspektorat diam?
Justru disinilah tanda kutip kami tidak percayaan kami terhadap lembaga tersebut. Jadi harapan kami dengan kejadian ini nantilah semua instrumen penyelenggara pemerintahan ini untuk melakukan introspeksi, Kang. Mulai dari RKPD-nya, Kang. Jadi ya mungkin terakhir ini. Jadi ketika kita memahamkan masyarakat dalam dialog ini bahwa realisasi program dari bupati dan wakil bupati terpilih saat itu yang akan mencetak 500 wirausahawan baru sudah terrealisasi di 2019, bahkan di tahun-tahun berikutnya akan disusul kan begitu. Betul, Kang. Akan tetapi faktanya bahwa Kang Soleh sebagai pengamat dan aktivis ini memiliki catatan-catatan. Betul. Apakah itu dari dokumen proposalnya, dokumen status hukum kelompok usahanya, Betul. kemudian realisasi bahwa 10 juta ini ada oknum yang memotong, Betul. kemudian tidak digunakan sesuai dengan list di proposal dan lain-lain. Harapannya ketika realisasinya seperti itu, harapan Kang Soleh sebagai aktivis khususnya kepada dinas pengampu yaitu Disnaker Perinkop UKM. Kebetulan beliau yang menjadi kepala dinasnya kan orang baru. Betul, Kang. Sekdinnya juga baru. Betul. Harapan kepada beliau tentang persoalan ini? Nek saya gini, Kang, ya. Jadi OPD teknis itu kan hanya menjalankan proses, kan. Ya. Tapi yang utama adalah kuasa pengguna APBD, kan. Dalam ini adalah bupati yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab terkait dengan janji politik mereka dalam 9 pilar itu, yang bisa melakukan controlling untuk konsep kegiatan yang dilakukan oleh OPD teknis di dalam hal penggunaan APBD, itu yang utama. Yang kedua, adanya sebuah verifikasi objek kegiatan yang nantinya betul-betul kegiatan itu punya daya manfaat yang begitu besar, termasuk multiplier efek ekonominya keterkaitan dengan program peningkatan PMKM itu, gitu kan. Jadi di sanalah ini kita hanya bisa memberikan sebuah harapan, Kang. Sebagai bentuk semoga beliau ini bisa mengevaluasi lah, artinya program yang pernah disampaikan ini kami duga mengandung unsur tidak pidana, dan harapan kami bukan saya, Kang, nanti malah yang pengenlah bupati itu selaku orang yang paling bertanggung jawab, selaku kuasa pengguna APBD yang melaporkan keterkaitan dugaan pelanggaran itu, gitu kan. Kalau saya sendiri mungkin lebih enjoy lagi, justru kan ketika saya tidak ada beban, saya bukan orang yang menerima hibah itu, bukan juga pejabat yang di sana, sehingga ketika persoalan ini harus kita ungkap lah sebagai bentuk rasa sayang kita sebagai orang Kudus yang kepengen memiliki Kudus seutuhnya, dengan harapan penggunaan APBD kita ini nanti betul-betul efektif, berdaya guna dan berdaya manfaat bagi masyarakat Kudus untuk kesejahteraan Kudus ke depannya, itu kan. Dan kami juga selaku masyarakat ketika mengkritisi saya mencoba untuk konstruktif, Kang. Tidak hanya kami hanya bacot. Kata-kata itu kan selalu saya lontarkan ketika banyak teman-teman yang hanya bisa membacotkan diri, mengkritisi karena belum kebagian ya. Karena mungkin belum kebagian, tapi minimal tidak memberikan sebuah kritikan yang konstruktif, gitu kan. Jadi harapan kami kritikan konstruktif itu kedepannya ada dari teman-teman yang mencoba untuk mengkritisi itu dengan memberikan solusi, Kang. Ini loh kedepannya harus seperti ini. Ya. Oke, jadi ya setidaknya secara garis besar bahwa dinas pengguna anggaran ini bisa melakukan monitoring terhadap kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Karena sifatnya ini hibah untuk nambah usaha baru,
tentu harus ada evaluasinya, harus ada Justru monitoringnya. itu yang kan kami begitu. tekankan bahwa monitoring itu selalu ada karena diatur di dalam PMK itu, Kang. Jadi pasca pemberian hibah, ini pihak dinas juga melakukan monitoring kepada penerima hibah, Kang, Ya. termasuk laporan keterkaitan perkembangan usaha tersebut. Jangan seperti yang dulu ya. Betul, betul, Eh, Kang. ketika ada hibah kambing 25 ekor yang memberikan hibah pulang tinggal kalare kambingnya wis ora ono. Nah, itu, Kang. Apalagi itu lagi lebih fenomenal lagi, Kang, Oke, ketika ya, ada hibah nanti dan akan sasaran. kita jadwalkan di sesi lain. Siap, Ya, Kang Jadi Fikri. kita tetap akan terus mencoba memahamkan masyarakat dengan dialog karena ada banyak hal di sini. Jadi warga Kudus dan sekitarnya, terima kasih kita sudah berbincang dengan Kang Soleh Isman, aktivis sekaligus ketua LSM Hijau terkait dengan program pemerintah Kabupaten Kudus yang sudah menguncurkan 10 juta per pengusaha atau wira swasta baru. Harapannya program ini jangan sampai salah sasaran, jangan sampai disalahgunakan. Nah, saya gini, Kang. Ya. Program itu jangan sampai berhenti, tapi Ya. jangan sampai salah sasaran. Oke, Gitu loh, Kang. jadi harapannya pesertanya ini yang benar-benar pelaku Wirausaha. UMKM Betul, betul. yang sudah memiliki usaha. Ya. Jangan sampai yang diberi hibah ini adalah mereka yang justru tidak memiliki usaha. Betul, Kang. Malah sudah dapat hibah terus ring ramayana borong saya membasno saya bujune Betul, anak, Kang. kan begitu. Ini yang terpenting di dialog ini. Terima kasih sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.